Halo Bray, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Dan di video kali ini kita akan ngebahas yang ramai sekali diperbincangkan di YouTube ataupun komunitas-komunitas Facebook ya, yaitu Advan mengeluarkan laptop baru di minggu kemarin. Ini adalah salah satu brand lokal yang berani memperkenalkan laptop convertible. Advan sendiri minggu kemarin melaunching 3 buah line up laptop. Yang pertama ada laptop dari Advan, yaitu Advan Work Plus, dan yang kedua adalah Advan Pixelware, dan yang ketiga ini adalah salah satu line up laptop yang akan nanti kita bahas dan nanti akan kita uji. Ini dia laptop dari Advan Stylus 360, dimana untuk laptop Advan Stylus 360 ini pada saat awal launching harganya cukup murah, yaitu di angka 5,999, dimana untuk laptop convertible seperti Asus ataupun Lenovo itu biasanya berkisaran di angka 9-10 jutaan ke atas. Tapi Advan kali ini mengeluarkan laptop convertible yang harganya cuma 5 jutaan. Dan untuk spesifikasinya sendiri ini juga nggak nanggung. Kalau biasanya laptop yang harganya entry level ataupun murah biasanya itu pakai prosesor dari Intel Celeron, tetapi untuk Advan sendiri ini tidak menggunakan Intel Celeron N4000 ataupun N5000, dimana untuk Advan Stylus 360 ini sudah menggunakan prosesor dari Intel Core i3 generasi ke-11, dimana untuk harga 5 jutaan memang kebanyakan laptop menggunakan prosesor dari Core i3 generasi ke-11, tetapi untuk laptopnya itu sendiri laptop biasa atau laptop konvensional, bukan seperti laptop yang ada di depan kita kali ini, yaitu laptop convertible yang tentu saja ini kita bisa tekuk dan juga dia sudah mendukung layar touchscreen, dimana untuk touchscreennya sendiri ini sudah mendukung multi touch, dan untuk storage-nya sendiri ini sudah menggunakan SSD 256GB, dan tentu saja untuk storage-nya sendiri masih bisa kita upgrade lagi. Dan untuk upgrade-nya sendiri ini juga menggunakan SSD dengan tipe M.2. Biasanya untuk laptop yang harganya murah ada beberapa komponen atau part yang dikurangi, seperti laptop-laptop yang pernah kami review yang harga 2 jutaan yang kondisi baru itu pasti yang pertama adalah dari segi build quality-nya itu pasti tidak sesolid laptop-laptop yang biasanya, dan juga untuk dari finishingnya sendiri memang kurang bagus. Tetapi untuk kata-kata tadi seperti build quality dan juga materi yang dipakai ini saya tarik lagi, karena setelah saya melihat dari laptop Advan Stylus 360 sendiri cukup menarik. Jadi build quality-nya ini cukup bagus, tidak seperti laptop-laptop yang harganya murah. Ya memang untuk material yang dipakai oleh laptop Advan Stylus 360 ini terbuat dari plastik polikarbonat, tetapi tidak semua bagian dari laptop Advan Stylus 360 ini terbuat dari plastik polikarbonat, dimana untuk bagian top belakang layar ini terbuat dari metal yang membuat feel laptop Stylus 360 ini terasa lebih kokoh. Dan begitu juga untuk beratnya sendiri ini memang agak sedikit lebih berat, karena untuk beratnya sendiri ini berkisaran di angka 1,68 kg dengan panjang 32,6 cm, dan untuk lebarnya sendiri ini 22,4 cm dengan ketebalan 1,8 cm. Dan untuk varian warna yang diberikan oleh Advan Stylus 360 ini hanya tersedia satu varian warna, yaitu warna abu-abu gelap atau warna silver. Untuk ukuran layarnya sendiri laptop Advan Stylus 360 ini berukuran 14 inci, dimana untuk resolusinya sendiri ini sudah Full HD 1920 x 1080 pixel, dan untuk panel yang dipakai oleh Advan Stylus 360 ini sudah menggunakan panel IPS dengan refresh rate 60 Hz, yang mana laptop Advan ini masih memberikan warna yang cukup bagus. Apalagi untuk laptop dari Advan Stylus 360 ini karena dia sudah menggunakan panel IPS, tentu saja untuk view angle-nya sendiri ini akan lebih luas. Untuk kualitas warna yang diberikan oleh laptop Advan Stylus 360 ini memang tidak 100% sRGB, yang memang tidak saya sarankan untuk content creation yang membutuhkan akurasi warna yang cukup tinggi. Warna yang ditampilkan ini kita ambil dari sumber Jagat Review. Untuk cover gambutnya sendiri ini 57% sRGB, dan
Dan untuk gamut volumenya sendiri ini 58,6 sRGB. Dan untuk peak brightness-nya sendiri ini 291 nits. Untuk kalian yang masih sekolah SMK yang mengambil jurusan DKV ataupun multimedia, mencari laptop yang harganya low budget tetapi bisa touchscreen, bisa buat gambar, laptop Advanced Stylus 360 ini salah satu menjadi kandidat terkuat di kelas laptop entry level. Karena ini adalah laptop stylus, jadi untuk paket penjualannya juga sudah dilengkapi dengan satu buah stylus, ya ini adalah stylusnya dari Advan yang menggunakan baterai A4, dimana ini menggunakan baterai yang tidak bisa kita charge. Dan dapat paket penjualannya juga kita dapat untuk pengaitnya, nanti kita bisa pengkaitkan ini ke laptopnya. Dan untuk stylusnya sendiri juga sudah mendukung 1024 pressure level. Untuk keyboardnya sendiri ini juga masih terasa nyaman. Kalau kita bisa lihat untuk ukuran keyboardnya sendiri ini cukup lebar di bagian kanan dan juga di bagian kiri ini masih tersisa sedikit space. Dan untuk bentuk dari keyboardnya sendiri ini memang agak sedikit bulat, dimana untuk warna keyboardnya sendiri ini juga selaras dengan warna laptopnya. Sayangnya untuk laptop Advanced Stylus 360 ini untuk keyboardnya itu belum dilengkapi dengan fitur backlight keyboard, tetapi itu tidak menjadi masalah. Dan untuk travel distance-nya sendiri untuk laptop Advanced Stylus 360 ini cuma 1,4 mili, dimana kalau kita buat ngetik juga masih terasa enak dan juga masih terasa empuk, dan tidak menggambarkan laptop Advanced Stylus 360 ini memiliki harga yang cukup murah. Dan untuk ukuran touchpad-nya sendiri ini juga sangat luas, dan untuk letaknya sendiri ini presisi di bagian tengah bodi, dimana kalau kita buat multitasking juga enak karena untuk dimensinya sendiri ini yang luas tadi. Dan di bagian bawah keyboardnya sendiri ini terdapat dua buah speaker stereo di bagian kanan dan juga di bagian kiri, dan ini adalah kualitas dari speaker Advanced Stylus 360. Saya lupa bahwasanya untuk laptop Advanced Stylus 360 ini juga dilengkapi dengan webcam, dan untuk hasil rekamannya sendiri ini maksimal 720p, dan ini adalah kualitas dari audio dan juga perekaman Advanced Stylus 360. Apalagi karena ini adalah laptop stylus, dimana untuk hasilnya sendiri ini masih lumayan oke. Untuk port-port yang didukung oleh laptop Advanced Stylus 360 ini juga masih bisa dibilang lengkap, karena untuk di sebelah kiri ada port DC in dan juga ada port USB Type-C, dimana untuk port USB Type-C nya ini sudah mendukung support dengan charging atau power delivery dan juga support dengan display output dan transfer data, dimana kalau kita lupa bahwa charger laptop Advanced Stylus 360 kita masih bisa menggunakan charger dari handphone. Sedangkan di sebelah kanan terdapat USB Type A dan juga micro SD card reader, ada tombol privasi shutter webcam, dan ada juga audio combo jack 3,5 mm. Untuk ventilasi pembuangan udara panas dari laptop Stylus 360 ini berada di bagian belakang bawah dengan sistem pendingin aktif yang memiliki satu buah fan dan dua buah heat pipe. Untuk spesifikasi yang diberikan oleh Advanced Stylus 360 ini juga cukup mumpuni kalau buat geber pekerjaan sehari-hari ataupun buat geber produktivitas sekolah ataupun buat kerja. Nah, untuk spesifikasi lebih lengkapnya ini sudah menggunakan prosesor dari Core i3 generasi ke-11 1115G4 10 nanometer SuperFin untuk fabrikasinya, 2 core 4 thread. Untuk maksimal turbo boost-nya ini 4,1 GHz. Untuk urusan eGPU-nya sendiri Advanced Stylus 360 pakai eGPU dari Intel UHD grafik dengan 48 execution unit, sudah cukup buat kebutuhan sehari-hari. Dan lanjut kita tes performa dari laptop Advanced Stylus 360
360. Yang pertama kita tes menggunakan Cinebench R15, kita pakai di best performance dan juga kita coba looping sebanyak 5 kali, dimana untuk looping yang pertama kita dapat 189 untuk single core-nya, dan selanjutnya kita dapat 190, dan selanjutnya 185, dan yang terakhir untuk single core-nya sendiri kita dapat di angka 189. Dan selanjutnya kita menggunakan Cinebench R20, kita coba looping sebanyak 5 kali. Yang pertama kita dapat di angka 960, dan yang kedua 1007, dan yang terakhir kita dapat di angka 964 poin, dimana untuk suhu dari laptop Advanced Stylus 360 ini masih di dalam batas aman. Selanjutnya kita coba tes menggunakan 3D Mark, dimana untuk hasilnya sendiri di angka 864 poin, dimana ini sudah cukup bagus. Untuk pengetesan yang terakhir kita coba pakai PC Mark 10, dimana untuk di hasil dari PC Mark 10 kita juga dapat core di angka 3972 poin. Untuk mendukung performa yang cukup baik, laptop Advanced Stylus 360 ini juga sudah dibekali dengan RAM sebesar 8GB LPDDR4, dimana untuk RAM-nya sendiri ini sudah dual channel bawaannya, dan karena dia tipenya adalah LPDDR jadi tidak bisa kita upgrade lagi karena tersordel pada motherboardnya. Ya, menurut saya kalau laptop Advanced Stylus 360 ini masih tersedia satu slot yang kosong, mungkin akan lebih menarik lagi. Yang menjadi poin menarik adalah di bagian storage, karena untuk storage dari laptop Advanced Stylus 360 ini menggunakan storage dari SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Untuk kapasitasnya sendiri ini 256GB. Tapi kalau kalian masih kurang besar, kalian bisa upgrade lagi dengan mudah karena masih tersedia satu buah slot yang kosong, dan tipenya ini adalah M.2 yang letaknya di bagian bawah sini. Jadi di bagian bawahnya sendiri ini tersedia back panel, dimana ini ada 2 buah baut, dan untuk membukanya ini cukup mudah, nggak kurang dari 5 menit. Kalian bisa menambahkan untuk storage-nya sendiri gunakan M.2 yang harganya ini cukup murah di 5,99 jutaan. Gila memang advance. Waktu kita tes untuk kecepatan baca dan tulis dari SSD yang dipakai oleh Advanced Stylus 360 ini yang menggunakan PCIe Gen 3 by 4, untuk kecepatan read-nya sendiri ini berkisaran di angka 1979 poin, dan untuk rate-nya sendiri ini cuma 484 MB per second. Biasanya untuk kecepatan dari SSD NVMe generasi ketiga untuk rate-nya sendiri memang berkisaran di angka 1900. Untuk rate-nya sendiri juga masih berkisaran di angka 1000 ataupun di angka 1500-an. Tetapi di laptop Advanced Stylus 360 ini kecepatan rate-nya sendiri ini masih di angka 440-an, dimana biasanya untuk kecepatan rate-nya sendiri di angka 400 ini ada di SSD yang tipenya SATA. Dan untuk kapasitas baterai dari laptop Advanced Stylus 360 ini juga lumayan besar, yaitu 51 Wh. Waktu kita coba tes untuk playback video dengan resolusi 1080p, dan untuk brightness-nya ini di angka 50%, dan untuk audionya juga 50%. Playback video selama 1 jam, baterainya sendiri ini berkurang di angka 19%-an. Menurut saya untuk daya tahan dari baterai Advanced Stylus 360 ini juga masih terbilang awet. Dan untuk paket penjualannya, laptop Advanced Stylus 360 ini juga sudah dibundling dengan Windows 11, akan tetapi di laptop Advanced Stylus 360 ini belum dilengkapi atau belum dibundling dengan Microsoft Office. Jadi kalau kalian membeli laptop Advanced Stylus 360 ini belum ada Microsoft Office-nya ya. Dan kesimpulannya di video kali ini pembahasan laptop Advanced Stylus 360, dimana kita tidak pernah menemukan laptop stylus yang harganya 5,99 jutaan, yang tentu saja ini memiliki kualitas yang cukup bagus, dan untuk spesifikasinya juga menurut saya cukup oke karena sudah menggunakan Core i3 generasi ke-11. Dan untuk kualitas panel layarnya sendiri ini juga cukup oke untuk kalian yang mau cari laptop yang buat pelajar ataupun buat content creation seperti gambar-gambar ringan, ataupun untuk kalian yang membuat video konten-konten pendek di TikTok, ini juga bisa menjadi salah satu alternatif. Apalagi untuk laptop Advanced Stylus 360 ini juga kita bisa buat 3 mode. Yang pertama kita bisa buat mode laptop seperti ini, kita juga bisa mengubah laptop Advanced 360 ini mode tenda, dan kita juga bisa mengubah laptop Advanced Stylus 360 ini seperti tablet seperti ini. Namun kekurangannya untuk laptop Advanced Stylus 360 ini adalah di bagian engselnya sendiri, karena untuk engselnya
laptopnya sendiri ini masih terasa agak sedikit ringkih. Oke, itulah pembahasan singkat tentang Advanced Stylus 360, dimana untuk kalian yang mau beli laptop untuk linknya sendiri sudah ada di deskripsi video, dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan cukup sekian, Bang Ucup pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.